Perkenalkan nama saya Gali dari Bekasi. Saya sekarang usianya 27 tahun, ambil programnya Ausbildung. Gimana Kak? Ya, orang tua sih awalnya mungkin masih mempertanyakan ya apa prospek kerja di sana, terus kenapa harus 3 tahun kan. Jadi kebetulan Ausbildung saya 3 tahun, tapi setelah dijelaskan udah sangat mendukung sih. Kerja memang ya fokus untuk cari uang, misalnya saya juga fokus untuk cari ilmu tambahan sih, ya maksudnya kita jadi kerja di Jerman tapi nggak sekedar kerja nih, jadi ada sekolahnya juga dan kita juga tahu kemampuan kita nanti bakal bertambah dong kalau kita sekolah. YIJ, kembali lagi di segmen YIJ antar peserta. Nah, hari ini Minje sudah bersama dengan peserta yang akan berangkat untuk mengikuti program Ausbildung. Nah, di samping Minje ada Kak Gali. Oke. Boleh langsung perkenalan Kak? Oke, perkenalkan nama saya Gali dari Bekasi. Saya sekarang usianya 27 tahun, ambil programnya Ausbildung. Ausbildung, oke. Tadi selama perjalanan dari rumah gimana Kak? Ya, perjalanan macet sih. Macet ya, iya. Jakarta nih emang. Gimana Kak, tapi perasaannya Kak setelah mau pergi nih dari rumah terus ke Jerman? Ya, akhirnya sih ya, best feeling banget. Setelah mungkin dari program kan mulainya tahun 2023 ya. Jadi terus selama 2024 itu juga kan nyari-nyari, akhirnya dapat juga nih gitu, akhirnya berangkat hari ini juga gitu. Ya, berarti Kak Galuh ini dari tahun 2023 ya Kak ya, iya, mulai proses untuk ke Jerman ya gitu. Oke, tadi Kak Galuh di usia 27 tahun mengikuti program Ausbildung di bidang apa Kak? Di bidangnya restoran, fokusnya di restoran. Oke, emang sebelumnya Kak udah punya pengalaman di bidang restoran? Belum ada sih, kalau restoran tuh belum ada. Baru pertama kali ini berarti nyoba? Iya, betul banget. Oh, berarti sebelumnya Kakak aktivitasnya apa Kak? Aktivitasnya sebelumnya kerja, tapi bidangnya itu manajemen atau marketing, jadi pemasaran sih udah biasa ya. Oh, berarti masih seliner nggak sih kalau sama perhotelan di Ausbildung ini tuh? Mungkin kalau pelayanan konsumen masih bisa linear aja. Oke. Kenapa sih Kak tertarik mengikuti program Ausbildung di bidang restoran nih? Sebenarnya sih karena restoran yang apa ya namanya, kita juga belajar waktu sekolah itu manajemen ya. Di Jerman juga sekolahnya akhirnya restoran manajemen jadinya kan. Oh, berarti sekolahnya pernah di jurusan ya? Iya, jurusan manajemen. Nah, terus makanya sekarang mau ikut program Ausbildung di bidang yang masih nyangkut paut dengan manajemen. Iya, ya, betul. Ya. Oke, kenapa Kak mau ikutan program Ausbildung Kak? Ya, selain itu ke Jerman ya, maksudnya kita jadi kerja di Jerman, tapi nggak sekedar kerja nih. Jadi ada sekolahnya juga dan kita juga tahu kemampuan kita nanti bakal bertambah dong kalau kita sekolah, dan ada nilainya ya. Kalau misalnya kerja memang ya fokus untuk cari uang, misalnya saya juga fokus untuk cari ilmu tambahan sih. Oke, imbang ya jadinya, ilmu dapat, sekolah dapat juga, uang juga dapat. Iya. Nah, buat yang pengen kayak Kak Galuh juga nih, belajar dapat ilmu di Jerman, ilmu baru di Jerman, terus juga dapat gaji, bisa ikut program Ausbildung di YIJ. Kalau dari orang tua sendiri nih Kak, gimana Kak? Ya, orang tua sih awalnya mungkin masih mempertanyakan ya apa prospek kerja di sana, terus kenapa harus 3 tahun kan. Jadi kebetulan Ausbildung saya 3 tahun ya, tapi udah ya intinya sih lebih ke worry ya, maksudnya wajar dong anaknya ke luar negeri ya. Tapi setelah dijelaskan udah sangat mendukung sih. Soalnya mungkin asing juga ya Kak, Ausbildung mungkin di keluarga Kakak gitu ya? Iya, cukup asing kalau Ausbildung. Mungkin kalau saudara sekolah di luar negeri wajar ya.
Kalau untuk Ausbildung kan belum pernah gitu. Oh, berarti dari saudara pernah ada yang Iya, kuliah di luar negeri. iya. Oke, nggak apa-apa lah, wajar. Tapi kalau dari keluarga sendiri, tapi tetap mendukung kan ya kak ya? Iya. Mendukung akhirnya ke Jerman juga. Sekarang dianterin sama siapa aja tadi kak? Ada Orang tua ya? orang tua saya, adik saya. Oke. Terus Kak Galih tadi dari tahun 2023 mengikuti program Ausbildung. Iya. Ikut kelas di IJ juga. Iya, betul. Gimana kak? Waktu pertama kali kenal YIJ itu dari sosmed kah atau rekomendasi dari teman? Dari sosmed sih. Sosmed. Tuh ya menurut saya YIJ itu udah bagus lah ya, karena ya saya ngeliat sekali dua kali itu udah pengen tahu gitu, pengen nanya langsung. Gitu. Tapi kakak tuh tahu program Ausbildung tuh dari mana kak? Cari-cari sendiri atau kayak ada temen yang sebelumnya pernah ikutan Ausbildung? Oke, rekomendasi dari teman gitu? Sebenarnya sih mungkin dari zaman SMA ya udah belajar bahasa Jerman. Oke. Jadi mulai tertariknya maksudnya cari-cari apa aja sih yang memungkinkan untuk ke sana. Misalnya kan kalau kuliah saya rasa butuh biaya ya. Terus walaupun banyak yang bilang gratis, tapi kan butuh biaya untuk entah dia les bahasa Jermannya, entah dia maksudnya harus ada depositnya kan. Ya, kalau Ausbildung kan fokusnya memang kerja sambil nanti ada sekolahnya juga supaya ya keahliannya itu dapat terverifikasi gitu ya. Itu ya berarti ya kayak mendasari. Oke. Berarti kalau boleh tahu ya kayak background dari keluarga kakak nih kayak gimana sih kak? Kalau keluarga saya sih banyak kan di pendidikan ya. Jadi bapak saya kan di guru ya sebelumnya. Terus istilahnya memang kalau ada suatu program gitu atau kegiatan ya pasti yang pertama kali dikedepankan adalah pendidikan gitu. Jadi kalau udah jelasin ya, oh di sana ada pendidikannya kok, nggak sekedar kerja. Terus ya maksudnya ada beberapa negara kan yang kerja aja terus mungkin jenjang karirnya nih belum jelas nih. Kalau di sini mungkin kalau kita sekolah di sana kan ada kejelasan lah istilahnya. Oke. Terus selama pembelajaran di IJ gimana nih kak? Ya pembelajaran itu seru banget sih, karena kita kan belajarnya satu hari satu bab ya, harus pace cepet terus. Tapi ya karena banyak teman-temannya jadi kita bisa ya saling membantu lah, saling bantu. Istilahnya kalau misalnya ada yang nggak bisa kan kita bisa nanya, atau kita bisa ngasih tahu nih ke teman-teman yang lain gitu. Walaupun Kak Galih kan udah pernah belajar bahasa Jerman pas sekolah, iya. Tapi tetap pas masuk ke IJ tuh kayak bener-bener dari nol lagi, atau kayak ya udahlah yang basic-basic udah tahu dikit lah. Ya paling kan tahu 1-2 kata itu wajar ya, cuma danke gitu doang. Iya, danke atau biasanya yang rame tuh lebih gitu kan, itu rame ya. Ya dari awal lagi karena memang textbooknya beda ya, yang digunakan YIJ itu standarnya memang udah standar sama dengan Goethe Institut gitu. Jadi kalau di sekolah kan belum nih, masih standar yang sekolah ya pelajaran dasar sekolah aja lah gitu ya. Pelajar gitu ya. Iya, jadi memang harus dari nol lagi supaya maksudnya kita harus selalu jadi gelas kosong lah, supaya ya pembelajaran tuh kita terimanya dengan apa ya namanya, dengan lapang gitu. Nggak so tahu istilahnya. Benar emang. Ini kayak dari awal mungkin pas pembekalan sebelum kelas pun juga Herayung sering bilang nggak sih kak, kayak misalkan kita tuh harus jadi yang gelas kosong biar kita tuh juga apa ya, gampang nangkep gitu ilmu-ilmu yang dikasih sama Frau atau Her gitu. Kalau misalkan kita nggak jadi gelas kosong tuh pasti so tahu gitu kayak aku tahu ini mah gampang gitu kan pastinya. Oke, berarti selama pembelajaran oke lah ya, bisa mengikuti lah ya walaupun agak cepat gitu. Iya. Terus waktu itu pas kakak belajar di IJ gimana? Iya. Tips belajarnya gitu. Kalau tips belajar sih ya itu balik lagi, kita pulang kelas ya seenggaknya ngobrol nih sama teman apa yang susah tadi, terus sharing juga, maksudnya pasti kan dari salah satu dari kita atau ya bahkan lebih banyak nih yang nggak tahu nih, atau bahkan misalnya babnya lebih mudah daripada yang biasanya, ya kita bisa diskusiin supaya besoknya tuh siap lagi nih buat bab baru kan. Karena tiap hari satu bab itu. Kak tidurnya jam berapa kak? Kalau misalnya kemarin pas belajar itu? Iya kebetulan kalau saya sih normal ya, maksudnya normal. Apa ya? Kalau dibilang santai kan mungkin lebih santai dari yang lain sih. Yang lain emang apa ya? Ya karena
belajarnya ekstra cepat, jadi kita juga harus jaga kesehatan juga nggak sih Kak? Iya, betul Nah, banget kalau tuh. misalkan ya bener sih, emang kadang kita harus nge-push terus diri kita kan Iya. buat belajar, cuman ya emang harus tetap pentingin badan kita Iya, banget ya Kak ya. itu hal yang nggak, ya di awal tuh pasti ada kaget ya, dan ya nggak mudah dong kalau misalnya kita biasa belajar, entah itu di sekolah, entah itu di kampus, ya entah atau di pelatihan umum, itu kan pasti ada maksudnya lebih toleransi ya. Kalau misalnya ini memang udah kurikulumnya satu hari satu bab, ya sudah, Ya itu udah, harus diikuti. ngikutin. Ya. Nah, lu ketinggalan ya udah Iya. itu ya derita lu nanti. Lu harus belajar lagi, ekstra tambahan waktu lagi gitu kan biar Iya, bisa betul. belajar. Oke. Tapi nah sama pembelajaran ya udahlah ya. Berapa bulan Kak berarti Kak? Sampai BAIN sana. Iya, sampai BAIN itu sekitar dari bulan Juli sampai Desember lah, jadi 6 bulanan 6 lah. bulanan Sekitar ya, 6 ya. bulan, 5 bulan, 6 bulan sampai ujian ya. Waktu itu sama Frau siapa Kak? Diajar Sama Flo Ayu. Frau Ayu. Iya, betul, Frau Gimana Kak? Ayu. Frau di kelas CIJ gimana? Flo Ayu tuh ya tegas ya, maksudnya Tegas. tegas untuk ngasih tugas itu tegas, terus misalnya tugasnya dikerjain, kita biasanya ada presentasi nih ke kelas-kelas lain ya. Tapi saat ngajar itu kalau kita fokus ya pasti ya mungkin setengahnya, minimal setengahnya itu kita bisa nangkep gitu. Karena memang pengajaran di IAIJ pada umumnya sih udah maksudnya udah cukup gitu untuk mengejar satu hari satu bab itu. Apa hal paling memorable pas di kelas Kak? Ada nggak yang bisa Apa ya, diceritain mungkin- keseruannya? Mungkin ya saat pertama kali kan simulasi A1 ya. Simulasi A1 Ya, simulasi, pokoknya setiap simulasi itu Simulasi. kita bisa nemuin hal-hal yang kocak gitu biasanya. Karena misalnya kita ada latihan, udah sama teman-teman tuh kita kan latihan ya. Cuma pada saat itu kan mungkin teman-teman yang ya lain atau diri sendiri tuh pasti tegang ya. Tegang ya. Ketika teman ngomong misalnya apa nih topiknya, kita udah sama-sama megang topik, terus sama dia tuh kayak mungkin salah ngertiin atau karena tegang jadinya ngaco gitu kan. Ya jadi itu momen-momen menarik sih, apalagi kita dicampur ya ketika Iya, simulasi itu kan nggak satu kelas aja gitu. Nervous ya, jadi tiba-tiba kemana-mana topik obrolannya nggak nyambung. Iya, betul. Terus sama pas ujian gimana Kak? Pas ujiannya sih Dan ikut ya? gimana ya, happy aja sih maksudnya. Happy ya? Saya sih menganggap itu ya kita udah belajar, udah persiapkan selama 6 bulan ya, walaupun ya kalau misalnya pakai kurikulum yang tempat lain atau Gute misalnya kan itu tidak proper ya pelajarannya. Cuma mau proper atau tidak proper kan tergantung kita. Iya, betul. Jadi kita berusaha mengejar itu atau enggak. Kalau misalnya memang belum bisa ya nggak apa-apa. Maksudnya setiap orang kan ada kemampuannya masing-masing. Gitu sih. Tapi ada kegagalan gitu nggak Kak pas ujian? Ya, saya gagalnya di mode Huron sih. Jadi Huron? iya, Oke. iya. Itu Huron. pada ya sering lah kayak gitu, sering terjadi. Jadi saya juga gagalnya kebetulan cuma 1 poin, jadi tetap optimis sih. Oh wow, 1 poin kurang 1 Iya, poin itu ya di satu soal. Huron. Betul. Terus setelah gagal itu apa yang Kakak lakukan langsung? Ya lebih giat aja sih dengerin, karena kalau untuk soal-soal sih rata-rata ya begitu ya, maksudnya kita udah belajar di simulasinya, tapi kalau kebiasaan mendengarkan kan nggak bisa saat kelas aja nih. Iya, Ya betul. udah sehari-hari kita dengerin, kita paksain aja. Kebetulan nggak cuma 1 orang, jadi ya teman-teman juga bisa saling support sih. Oh, oke. Nih tadi kan Kak Gali pun juga bilang ya kayak aku tuh belajarnya santai gitu, tapi terus pas ujian ternyata Kak Gali tuh bisa dibilang cuman kurang 1 poin doang gitu. Ada nggak kasih tips khusus gitu belajar bahasa Jerman versi Kak Gali? Iya, gimana ya? Ada nggak? Kalau menurut saya sih, ya ikutin aja, maksudnya kita tuh jangan apa ya, kalau dibilang jangan banyak ngeluh, banyak yang marah nih. Kalau maksudnya gimana ya? Saya juga agak bingung. Iya. Tapi ya diikutin aja gitu. Jadi hari ini belajarnya gramatik A, ya jangan kita lompat mau tahu gramatik yang jauh gitu. Jadi belum penuh. Di hari ini gelas kita belum terpenuhi nih. Jangan nunggu air yang lain dulu nih. Jadi kita harus
coba minum dulu, istilahnya kita serap dulu ilmunya gimana. Kalau misalnya besoknya masih bingung kan, seenggaknya kita udah tahu nih setengahnya gitu. Gitu sih. Oh, berarti kayak sekarang nih kita belajar A, dimatengin dulu, Ya, nggak usah ya udah nggak usah cari tahu besok belajarnya kayak gimana, ya udah besok ya besok gitu ya belajarnya. Kalau hari ini ya matengin dulu Iya. aja gitu ya. Oke. Biasanya Itu gitu tips sih. dari ini. Kalau Nggak apa-apa. kalau maksudnya kalau kebanyakan teman-teman ya yang saya dengar sama saya lihat juga di kelas, jadi udah penasaran duluan nih. Iya. Penasaran itu nggak salah, cuma ketika penasaran itu mengganggu ya pelajaran hari ini, pasti kan jadinya terhambat. Belum tentu sebab itu mudah diselesaikan gitu sama gurunya misalnya, atau sama teman-teman yang lain lagi berusaha untuk mengerti kan, takutnya jadi kemana-mana pikirannya. Berarti dari pas kakak gagal tuh di Gute yang Hyoren, Ya. terus ujian lagi itu ada treatment dari IJ nggak kak? Kayak pengulangan kelas kayak gitu ada? Kebetulan saya nggak ambil pengulangan kelas Oh, nggak ambil. waktu gagal itu, karena maksud saya masih bisa dikejar sendiri gitu, karena ya tinggal latihan aja, bukan apa ya istilahnya, bukan ngulang karena benar-benar nggak ngerti gitu. Iya. Jadi saya lebih menyimpan pengulangan kelas itu untuk di akhir-akhir seperti ini gitu. Oh, berarti baru dipakai pas pengulangan kelas itu pas kapan tuh? Kebetulan Januari ini sih, Februari tahun 2025 berarti. Oh, berarti kayak buat nge-review gitu lah ya? Iya, Kan itu. udah agak lama tuh nggak Iya, belajar betul. lagi. Iya. Oh, bagus nih memanfaatkan waktu dengan baik Iya. gitu ya. Soalnya emang yang Hyoren kurang 1 poin itu ya udah mungkin itu kayak lagi nggak fokus atau kayak gimana, lagi kepelisut sedikit lah. Iya. Salah satu gitu doang kayak. Ya saya karena nggak yakin, terus kayaknya tadi denger ini, nah udah, maksudnya istilahnya kalau kita di pikiran udah saling apa ya, kayaknya enggak deh. Nanti Ragu. harusnya pilihan pertama ya udah itu jadi jawaban kita aja gitu. Yakin aja gitu Iya. ya, nggak usah ragu-ragu gitu. Oke, itu tips dari Kak Gali untuk di Gute, untuk ujian di Gute. Oke, untuk pencarian B-Trip nih Kak, selama di IJ, ada kesulitan kah saat mencari? Ya mungkin kalau kesulitan menurut saya sih enggak ya, maksudnya dari saya lulus al modul itu langsung ya cepet lah, sekitar sebulan tuh udah ada info, oh nanti wawancara sama agen yang di sana misalnya kan, terus nanti ada wawancara lagi sama perusahaannya gitu kan. Tapi ya mungkin balik lagi, kita rezekinya mungkin lebih lambat, ada yang lebih cepat kan, bergantung juga nih kita siapnya kapan gitu. Emang sih ya, makanya kalau dari YIJ sendiri ya jelas pengennya emang semua peserta tuh berangkatnya cepat gitu ya. Betul. Cuman kan balik lagi nih sama proses kita masing-masing. Iya, Hoki-hokian juga nggak sih Kak? Betul. Kayak ada yang kayak ujian yang kelihatannya santai-santai tapi ternyata dia langsung lulus, kan gak ada yang tahu Iya, ya kayak namanya betul. rezekinya. Terus ada yang pencarian B-Trip bisa jadi kayak langsung 1 kali interview langsung match, ya udah Iya. gitu ya. Itu balik lagi ke proses kita masing-masing. Tapi pasti YIJ itu akan selalu membantu setiap proses kawan di IJ biar cepet, biar nggak usah lama-lama. Karena kalau kata Hera Ayung, tujuan kalian ke YIJ itu untuk ke Jerman, bukan ada di Indonesia. Betul. Oke, berarti oke lah ya pencarian B-Trip. Ya Boleh lumayan cepet lah ya, gitu kan ya kayak. Dibilang cepet, ya maksudnya ada mungkin teman sekolah saya yang lebih cepat, cuma itu pun maksudnya dapat daerahnya kan jauh-jauh, saya juga jauh, nggak apa-apa. Istilahnya memang kita harus sabar nunggu juga, sekalian ngumpulin bekal dong, ya pasti. Di B-Trip yang sekarang nih, di daerah mana Kak? Kota, desa? Di desa, kebetulan teman udah ada yang nyampe, itu di daerah kaki gunung, jadi ya Wah, kayaknya suasananya adem kali ya kayak. sangat dingin, bukan Dingin. adem lagi, sangat dingin. Sangat dingin lagi. Oh berarti satu hotel? Iya, satu hotel itu ada 3 orang, nanti ya mungkin ada 3 orang, tapi kita berangkatnya kebetulan Beda, bisa-bisa beda-beda. karena istilahnya visanya approve-nya beda-beda. Prosesnya lah ya, balik lagi Ya, beda-beda. proses, ya. Iya. Oke, berarti teman Kak Gali ini udah di sana. Berarti mulai Ausbildung itu kapan Kak? Berarti Kak? Mulai bekerjanya gitu. Iya, harusnya di bulan Mei tanggal 1 tahun ini ya, 2025. Berarti kan kalau mengacu tanggal sekarang itu udah kelewat Iya. seminggu. Tapi
bertrip di sana itu ya punya istilahnya kebijakan, karena mungkin di Indonesia imigrasinya atau kedutaannya itu approve-nya lebih lama, lebih cepat, bisa tergantung orang sih. Oke. Terus Kak, nanti kan kita bakal beda ya Kak, Jerman sama Indonesia kerja juga jelas beda banget gitu. Kalau misalkan nanti menemukan culture shock gitu, Kak Gali apa yang mau udah dipersiapkan gitu loh? Gimana Kak? Culture shock ya pasti ya itu. Jadi kita udah harus ya terima aja mau gimana, karena kita hidup di negeri orang ya. Kita teman-teman di EIJ juga udah sering dibilangin gitu ya sama mungkin Frau atau Herr di kelas, ya kalau di Jerman nggak bisa, teman-teman santai aja gitu. Pasti udah semua tuh udah strict gitu, waktunya untuk masuk ya masuk, kerja, waktunya pulang ya pulang, jangan overtime tanpa disuruh gitu. Itu malah nantinya feedbacknya mungkin jadi buruk gitu, atau misalnya memang kita selalu semangat kan, jadinya kurang baik juga sih. Udah siap ya Kak ya? Berarti kerja di Jerman ya? Ya udah mau nggak mau. Dipersiapkan aja. Ya emang udah keinginan ya dari dulu ya Kak ya? Iya. Jadi Jerman juga. Ya udah dikasih, kita bisa keterima ya. Ya udah harus diterima dong. Oke. Terus boleh dong Kak kasih pesan-pesan nih untuk kawan IJ semuanya, minta doa restu. Iya sih. Minta doa restu. Sama sih minta doa restu aja ya, bukan apa ya namanya, kalau udah masuk YIJ kan tujuannya ke Jerman atau mungkin negara-negara lain yang ada juga dibantu sama YIJ. Fokus aja sama apa tujuannya, kita mau kemana, bahasa apa yang kita butuhkan. Mungkin kurangin dulu main gamenya ya. Kurangin main gamenya. Main gamenya, kalau cowok sih pasti main game kita nggak bisa hindari ya. Cuma ya kalau pada mau main game ya coba setting aja bahasa Jerman, kalau nggak pusing mah ya mantap gitu. Maksudnya bisa sambil belajar juga sambil ya belajar ya? juga, maksudnya sekalian belajar ya sekalian juga teman-teman melakukan hobinya gitu kan, main game. Terus ya mungkin jangan banyak main yang kurang perlu, kayak kalau ke Guti kan ada acara tuh tiap bulan atau tiap 2 bulan sekali. Itu ya memang kita cari pengetahuan gitu. Kalau setelah itu mau main ya terserah. Cuma kalau ya di hari-hari biasa gitu, terus kita mau misalnya nge-mall atau apa, ya kayaknya kurangin dulu deh. Kurangin dulu ya untuk selain menghemat uang. Ya, menghemat uang, hemat kita harus makan apa hari energi ini. juga ya. Energi kita buat ngerjain tugas yang banyak gitu kan. Ya. Tapi kalau misalkan peserta di EIJ nih, Kakak juga termasuk setting bahasanya berubah nggak Kak? Bahasa Jerman setting juga? bahasa kebanyakan berubah. Berubah ya? Kebanyakan berubah. Membantu juga nggak sih Kak kayak gitu ya? Ya mulai ya. langkah awal lah. Kesankan kita pasti handphone tuh, kita bangun tidur tuh pasti yang cari HP kan dulu. Iya, Nah. ya bener banget. Itu jadi kita udah kebiasaan, misalnya kayak sesimpel kita nyambungin data aja, misalnya pakai handphone, wifi kayak gitu-gitu kan, semua udah terbiasa pakai bahasa Jerman nih. Ketika nyampe di sana ya kaget, mungkin ada sinonim ya muncul, cuma nggak apa-apa, itu teman-teman bisa pelajari lagi gitu. Kakak di mes nggak sih waktu itu? Iya di mes. Kalau di mes juga ngobrolnya sama teman-teman apa? Oh enggak sih, Udah kalau pusing ya bahasa Jerman ya, kita bahasa Indonesia ngobrolnya pakai bahasa daerah-daerah di Indonesia bahasa aja. Oh. Jadi maksudnya mungkin kan kebanyakan dari luar Jawa juga, iya, terus iya. dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jadi kita campur. Maksudnya ya ngomong sama orang yang Sunda misalnya, ya ngomong bahasa Sunda, terus ngomong bahasa Belajar Jawa. juga ya. Selain belajar bahasa Jerman, belajar bahasa daerah. Iya. Kebanyakan teman saya yang udah duluan, yang paling pertama berangkat itu kebetulan orang Sunda sama orang Padang. Oh. Nah, jadi orang Minang ya. Ah. Nah itu udah belajar lah. Cuma nggak bisa lancar karena kita kan iya. fokusnya bahasa Jerman. Jerman. Iya. Berarti ya serunya itu ya Kak, di mes juga Iya. ya Kak, ketemu sama teman-teman di luar dari daerah kita. Oke, apa Kak layanan yang paling Kakak suka dari EIJ? Ya kalau layanan yang paling suka tuh pastinya kelasnya ya. Kelasnya. Karena kelasnya juga udah cukup nyaman. Terus misalnya ya kita nanya pasti dijawab. Terus kadang nanya kan di luar buku ya, maksudnya di luar textbook itu kita juga masih dikasih tahu pengetahuan lain, kayak misalnya
naik kereta kan beda nih sama di Indonesia. Iya. Ada macam-macam di sana. Nah, dijelasin juga. Kebetulan Floayu ini pernah di Jerman juga, ya. Jadi bisa menjelaskan ya apa yang pernah dialami gitu. Nah, gambaran di sana gitu ya kayak Iya, jadi udah betul. tahu. Oke. Apa nih Kak yang mau Kakak ucapin untuk YIJ mungkin Kak? Ada Kak? Mungkin kalau untuk YIJ mungkin tingkatkan aja ya pelayanannya. Teman-teman di YIJ juga mengharapkan, maksudnya dari kita, maksudnya dari peserta sendiri mengharapkan bahwa saat kelas ya ada konsultasi gitu. Konsultasi. Ya, tetap kan mungkin sekarang sudah ada dilakukan, cuma mungkin teman-teman yang pendiam ini agak kurang bisa konsultasi. Nah, itu mungkin memang dijadwalkan aja. Terus misalnya ada keluhan tentang kelas misalnya, atau keluhan tentang admin atau lainnya, itu bisa segera sih, maksudnya direspon. Seenggaknya kita direspon aja, udah happy banget. Apalagi kalau misalnya cepet gitu, gerak terus. Kebetulan banget di hari itu ketemu banyak ya maksudnya orang-orang penting ya di EJ, kayak Mbak Ayu, kayak Rayu gitu ya. Maksudnya jadinya langsung clear kita untuk mengambil apa sih program yang kita mau gitu. Ya mungkin lebih banyak sempatkan waktu aja, misalnya ketemu calon-calon peserta YIJ gitu. Oh iya, aku belum tanya rencana Kak Gali setelah mengikuti program Ausbildung nanti apa? Mau ngapain? Mau lanjut di sana atau balik ke Indonesia lagi? Mungkin lanjut dulu di sana, karena di sana kan kalau cuma 3 tahun terus plus sekolah itu kurang ya pengalamannya. Terus kita juga saya pribadi ya tentunya merasa kurang pengalaman gitu, karena kan masih sekolah juga, masih kerja, misalnya masih 2 kegiatan nih. Kalau kita fokusnya kerja, kita kan tahu nih full time-nya kerja di sana ngapain, terus beban kerjanya yang sesungguhnya gimana gitu kan. Biasanya orang kalau masih sekolah sama kerja kan beda ya. Iya, maksudnya dari perusahaan tuh belum memperlakukan yang full banget nih. Kemungkinan seperti itu, tapi kan tergantung perusahaan juga. Betul, tanggung jawabnya belum kayak full gitu, masih yang ya dia masih Ausbildung ini mah gitu ya. Jadi berarti pengennya nanti lanjut menjadi tenaga kerja profesional langsung ya di Jerman. Mau di bidangnya sama atau pindah lagi? Pastinya yang lebih pasti itu di bidangnya sama ya. Cuma kalau misalnya ada kesempatan itu saya maunya mungkin di bidang lain. Bidang lain apa Kak pengennya Kak? Di sana tuh kalau yang saya pernah apply juga itu ada fotografi ya. Oh, fotografi. Oh, senang di bidang fotografi gitu. Ya, sebetulnya saya sebelum dapat Betrip itu saya sibuknya di bidang fotografi. Jadi fotografi, videografi, dan media gitu. Freelance gitu Kakak? Freelance. Oh, oke. Ini sebenarnya ada sih ya Kak, pasti ya Kak nanti. Apalagi kalau misalkan udah di Jerman tuh kayak kesempatannya tuh gampang lagi. Iya. Mudah aja gitu kalau kita udah di karena Jerman. kita nggak harus restart lagi dari wawancara visa. Terus wawancara visa udah, nanti misalnya Betripnya maksudnya inginnya yang gimana kan kita belum bisa nentuin. Nah, kalau misalnya udah di sana mungkin kita bisa nentuin kotanya, bisa nentuin tempat tinggalnya seperti apa, sama siapa tinggalnya, kayak gitu-gitu. Dan karena ini nggak sih Kak, kalau misalkan kunci pentingnya tuh di bahasa. Iya, kalau misalkan kita udah bisa adaptasi bahasa di Jerman langsung kan pasti logat-logatnya nanti kita bakalan udah berubah nih Jerman. Jadi lebih gampang lagi nggak sih Kak kalau misalnya kayak gitu? Yang penting emang bahasanya juga kan. Pas interview sama Betrip pun juga banyak yang gagal mungkin karena kelihatannya kayak nggak yakin gitu pas ngomong. Iya, karena nggak yakin tuh mungkin kalau yang saya alamin ya, itu mungkin karena kita nggak terlalu paham pertanyaannya. Iya. Gitu. Ya mungkin di percobaan pertama kayak saya gagal itu karena mungkin kurang yakin dengan pernyataan yang saya keluarkan gitu ya. Kalau misalnya udah yakin, walaupun maksudnya mereka pun paham kalau dari Ausland gitu kan pasti ada sedikit miskomunikasi. Tapi kalau misalnya dia yakin dan dia tahu gitu maksudnya konteks apa yang dipertanyakan, itu pasti bisa dipertimbangkan sih. Berarti emang kalau pas interview sama Betrip tuh kuncinya yakin. Dan
Kalau bisa ya war chartnya itu jangan di situ-situ aja, kita harus tetap tambahin sih. Tambahin PD aja dulu itu PD ya. aja. Oke, terima kasih banyak Kak Gali Ya, udah mau sama-sama. sharing-sharing cerita Kak Gali dari mulai proses belajar sampai akhirnya bisa berangkat ke Jerman. Kak Gali ini salah satu bukti ya peserta YIJ yang akhirnya bisa berangkat ke Jerman. Pokoknya safe flight Kak, sukses Ya, terus. oke. Semoga apa yang diinginkan tercapai juga. Oke. Amin. Oke, terima Oke. kasih. Sampai Ya, jumpa tetap di segmen semangat. YIJ antar peserta berikutnya.